Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kemunafikan terbesar di Indonesia. Mengaku Muslim tapi menolak hukum syariat Islam. Menolak hukuman potong tangan bagi pencuri, bahkan hukuman mati. Tidak ingin menerapkan hukum rajam, bahkan hukuman mati bagi pezina. Seksual adalah kebutuhan manusia, terutama pria. Jika tidak terpenuhi, ia akan mencari pelampiasan, baik yang halal maupun yang haram. Di negara-negara maju, seks bebas sudah menjadi norma, sehingga aksesnya lebih mudah dibanding di Indonesia. Akibatnya, mereka lebih fokus pada hal lain, karena kebutuhan seksualnya sudah terpenuhi tanpa hambatan norma agama. Mengapa pornografi, judi online, dan korupsi tinggi di Indonesia? Tulisan ini berdasarkan hukum Islam secara fundamental sesuai Al-Quran dan Hadits, bukan Islam liberal dan lain-lain. Tujuan tulisan ini dibuat bukan untuk menghakimi orang lain, tapi hanya menjelaskan sanksi-sanksi sesuai apa yang dikatakan di Al-Quran dan Hadits. Jadi jika ada yang ingin berdiskusi, tentu diskusikan. Bantah juga dengan hukum Islam, bukan dengan hukum-hukum yang lain. 1. Menyikapi hasil survei dengan kritis. Terdapat satu survei yang menyatakan bahwa di Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim, tingkat dosa akibat menonton pornografi, melakukan korupsi, dan berjudi online sangat tinggi. Namun, pernyataan ini terlalu singkat, bersifat generalisasi, dan sebenarnya tidak terukur dengan akurasi yang tinggi. Ada 3 masalah utama dalam hasil survei tersebut. Sumber survei berasal dari lembaga umum atau lembaga yang tidak memahami Islam secara mendalam. Tidak ada indikator yang jelas dalam menilai aspek keimanan seseorang. Data yang disajikan belum tentu mencerminkan hubungan sebab akibat yang valid. Jawaban singkatnya, masalah ini berkaitan dengan iman. Iman itu tidak bersifat digital, 0 atau 1, ya atau tidak, atau saklar hidup dan mati. Tetapi iman itu linier, bervariasi dari orang ke orang, bahkan berbeda dari waktu ke waktu dalam diri seseorang. Jika kita anggap iman Nabi Muhammad SAW sebagai 100%, maka manusia lain memiliki kadar iman yang berbeda-beda. Ada yang 1%, 10%, dan seterusnya. 2. Memahami kategori dosa dalam Islam. Dalam Islam, dosa terbagi menjadi 2 kategori. Hakul ibad, dosa terhadap manusia, seperti korupsi. Hakullah, dosa terhadap Allah, seperti pornografi dan judi online. Dari sini bisa kita lihat bahwa korupsi lebih berat, karena selain berdosa kepada Allah, juga merugikan banyak orang. 3. Syalat, benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Syalat berfungsi untuk menjaga hubungan dengan Allah dan mencegah perbuatan keji serta mungkar. Dirikanlah syalat. Sesungguhnya syalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Jika ada yang menolak konsep ini, maka ada 2 kemungkinan. Jika ia non-Muslim, wajar jika tidak memahami kaitannya. Jika ia Muslim tetapi masih mempertanyakan ini, maka mungkin salatnya hanya ritual tanpa penghayatan. 4. Apakah Indonesia negara yang religius? Sabda Nabi Muhammad, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka dialah kafir. Hadits riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan lainnya. Saya kurang sepakat dengan klaim bahwa Indonesia adalah negara religius. Justru Indonesia sedang bergerak menuju liberalisme. Contoh sederhana, bisa dilihat di perjalanan antar kota menggunakan bus. Ketika bus berhenti untuk istirahat, berapa banyak penumpang yang lebih memilih makan di restoran dibanding syalat di mushola? Bus dari Aceh atau Padang, mushola biasanya penuh. Bus dari Palembang ke Surabaya, yang syalat sangat sedikit, mungkin hanya 10%. Apalagi pada waktu subuh hari, bus tersebut stop di masjid, yang salat itu hanya segelintir orang. Jika religius diartikan sebagai banyaknya orang yang menjalankan Islam dengan benar, maka Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara religius. Padahal Imam 4 mazhab memutuskan hukuman yang berat pada orang yang mengaku Muslim, tapi tidak menjalankan sholat. Jadi jika masalah religius ini dikaitkan dengan jumlah orang yang mengaku beragama Islam sesuai dengan EKTP-nya, maka perhitungan atau survei di atas itu jelas sangat salah. 5. Pornografi dan seksual. Antara kebutuhan dan kendali diri. Ada yang mengatakan bahwa agama Islam tidak ada gunanya karena banyak Muslim masih menonton film porno. Ini adalah pemikiran sesat. Seksual adalah kebutuhan manusia, terutama pria. Jika tidak terpenuhi, ia akan mencari pelampiasan, baik yang halal maupun yang haram. Di negara-negara maju, seks bebas sudah menjadi norma, sehingga aksesnya lebih mudah dibanding di Indonesia. Akibatnya, mereka lebih fokus pada hal lain, karena kebutuhan seksualnya sudah terpenuhi tanpa hambatan norma agama. Menonton porno adalah jalan pintas untuk kepuasan bagi orang yang tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya kepada pasangannya. Tapi masalahnya, nilai kepuasannya tidak setara dengan hubungan seksual yang nyata. Jika kita kaitkan dengan poligami, kita bisa melihat bagaimana Islam sebenarnya telah memberikan solusi begitu fleksibel. Contoh logika sederhana, pria belum menikah. Jika kita anggap hasrat seksual bisa mencapai 100% seorang yang belum menikah secara liar, ada yang meneruskan dan ada yang menahan hasratnya. Tapi untuk pria beristri 1, mungkin hanya 50% dari pikirannya yang terobsesi dengan seks tambahan. Pria beristri 2,
Mungkin hanya 25% menginginkan seks tambahan. Itulah mengapa dalam Islam, menikah bahkan poligami adalah solusi yang sah untuk mengontrol dorongan seksual. Contohnya saja, kita persempit lagi kenapa orang-orang yang masih menjalankan tradisi agamanya, contohnya etnis Arab, itu jarang terjadi perzinaan. Karena kebanyakan mereka begitu akil balik, terutama yang wanita itu sudah dicarikan jodohnya. Kita tidak usah menggunakan retorika bahwa nikah lebih muda itu merusak masa depan dan bla bla. Jika kita berkata seperti itu, kita meletakkan diri kita seperti orang bodoh. Karena faktanya itu salah dan sangat mudah ditemukan. Menikah itu sebetulnya sudah benar. Apalagi sudah akil balik. Saya pribadi terus terang saja menyesal kenapa menikah di umur 25. Kalau bisa saya menikah di umur 20 atau bahkan 17 tahun. Contohnya jika dia sudah masuk jenjang sekolah SMP atau SMA, bukan main anak-anak SMP SMA tersebut sudah berpacaran. Disinilah letaknya tidak disadari injeksi dari gaya liberal ke dalam umat Islam yang tidak berpikir secara kritis. Mau melihat representatif negeri yang benar menerapkan keislamannya. Ya contohnya Saudi Arabia dan beberapa negara Arab kaya lainnya. Berapa banyak persentase terjadi perzinahan di sana? Apalagi pemerkosaan. Mikir bos. Di negara-negara dengan seks bebas, orang lebih jarang menonton pornografi karena akses ke hubungan fisik lebih mudah. Tapi apakah mereka lebih baik? Tidak. Mereka justru jatuh dalam dosa perzinaan secara langsung. Misalnya di Jepang, banyak orang jarang menikah karena kebutuhan seksualnya sudah mudah dipenuhi di luar pernikahan. Sebaliknya, di negara yang lebih menerapkan Islam secara ketat seperti Arab Saudi, perzinaan dan pornografi lebih rendah karena mereka memiliki sistem pernikahan dini yang menjaga moralitas. Yang aneh itu negara dengan mayoritas Muslim dan juga pemimpinnya Muslim memberikan sanksi kepada Muslim yang melakukan poligami. Orang biasa poligaminya dipersulit. Pegawai negeri jika ketahuan poligami dia akan dipecat. 6. Korupsi, dosa besar yang merugikan banyak orang. Korupsi adalah dosa yang sangat besar karena termasuk hakul ibad, merugikan manusia. Hakullah, melanggar amanah dari Allah. Korupsi juga adalah godaan kaitannya keimanan. Bagaimana pada suatu negara yang kita hidup di lingkungan hampir semuanya itu koruptor, sehingga godaan tadi semakin kuat. Coba Anda bekerja di negara Arab kaya, lalu Anda mempunyai pikiran korupsi. Berapa banyak faktor yang mendukungnya untuk melakukan tindakan korupsi dibandingkan negara seperti Indonesia, di mana hampir semua sektor itu hampir semuanya pro dengan korupsi. Arab Saudi dan Iran. Hukuman untuk korupsi besar bisa berupa hukuman mati jika menyebabkan kerugian besar bagi negara. Dari penetapan hukuman untuk para koruptor saja sudah terlalu jauh jika mau dihukum syariah untuk di Indonesia. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Surah An-Nisa ayat 58. Banyak orang syalat tetapi tetap korupsi. Mengapa? Syalatnya hanya ritual, bukan sebagai sarana takarrub. Imannya lemah, sehingga nafsu dunia lebih dominan. Di negara-negara yang menegakkan hukum Islam, korupsi bisa diberantas lebih efektif. Arab Saudi dan Iran misalnya menerapkan hukuman mati bagi korupsi besar. Jika kita ingin memberantas korupsi di Indonesia, maka seharusnya kita tidak hanya mengandalkan aturan hukum buatan manusia, tetapi menegakkan hukum syariah yang sudah terbukti efektif. Islam adalah solusi, bukan penyebab masalah. Ada yang mengatakan bahwa Islam tidak berguna karena negara Muslim masih banyak melakukan dosa. Ini adalah kesalahan logika. Masalahnya bukan pada Islam, tetapi pada manusia yang tidak menjalankan Islam dengan benar. Solusi Islam untuk mengatasi dosa, menjaga syalat dengan khusyuk, menerapkan hukum syariah dalam kehidupan pribadi dan bernegara, menikah muda dan membolehkan poligami untuk mengatasi dorongan seksual, menegakkan keadilan dalam hukum dan ekonomi. Ketika ajaran Islam benar-benar diterapkan, dosa dan kemaksiatan akan berkurang dengan sendirinya. 8. Indonesia, negeri dengan kemunafikan tertinggi. Bagaimana kita bisa berharap Indonesia menjadi negara yang baik jika hukum Islam tidak ditegakkan? Contoh kemunafikan terbesar di Indonesia. Mengaku Muslim tapi menolak hukum syariat Islam. Menolak hukuman potong tangan bagi pencuri, bahkan hukuman mati. Tidak ingin menerapkan hukum rajam, bahkan hukuman mati bagi pezina. Coba bandingkan dengan negara-negara Islam yang lebih ketat dalam menegakkan syariat. Apakah pornografi, judi online, dan korupsi sebanyak di Indonesia? Jika kita menggunakan akal yang sehat, jelas Indonesia bukan negara Muslim sejati, melainkan hanya Muslim KTP. Kesimpulan, Indonesia bukan negara yang benar-benar religius, melainkan sedang menuju liberalisme. Selama hukum Islam tidak ditegakkan, kemaksiatan akan terus terjadi. Jika kita benar-benar ingin memberantas pornografi, judi online, dan korupsi, maka Islam harus dijalankan dengan benar, baik secara individu maupun dalam skala negara. Wallahu alam. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan
untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Indonesia ini sangat religius, tapi jangan salah, juga sangat suka nonton film porno, suka korupsi, suka judi online. Ini tuh diangkat sama akun TikTok Inspirasi Abu Mario. Dia ngumpulin sejumlah riset terkemuka di dunia dan dia ngebanding-bandingin hasilnya. Dan kesimpulannya yaitu tadi, Indonesia itu religius, tapi porno, korupsi, dan suka judi. Dia mulai dari hasil riset majalah CEO World and Global Business Policy. Mereka meneliti tingkat religiusitas di 148 negara. Indonesia ternyata ada di peringkat ke-7. Yang paling tinggi Somalia, diikuti Nigeria, Bangladesh, Yaman, Ethiopia, dan Malawi. Gak ada satupun negara industri maju tercatat dalam 10 besar negara dengan tingkat religiusitas yang tertinggi. Lalu ada pula hasil riset Pew Global Attitude Survey. Riset global ini bilang Indonesia tuh berada di peringkat kedua negara yang menganggap agama sebagai faktor penting dalam kehidupan. Yang nomor satunya Ethiopia. Di bawah Indonesia ada India, Brasil, Yunani, Amerika Serikat, Meksiko, Israel, Italia, dan Vietnam. Jadi dalam soal keberagaman ini Indonesia tuh terkesan keren banget. Tapi ini jadi kontras dengan hasil survei-survei lain soal pornografi, korupsi, dan judi online. Di tahun 2018 ada survei yang dibuat ECPAT tentang pengguna situs porno Pornhub. Nah, di Pornhub ini adalah situs pornografi paling terkenal di dunia. Ternyata survei itu menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah negara dengan jumlah pengakses situs porno Pornhub.com kedua terbesar di dunia. Jadi religius sih religius ya, tapi juga doyan konten porno. Lalu ada pula Microsoft Digital Civility Index tahun 2020 tentang tingkat keberadaban netizen di 32 negara. Ternyata Indonesia tuh menempati peringkat ke-29 dari 32 negara. Artinya netizen Indonesia tuh dinilai sangat tidak sopan dalam mengunggah konten dan berkomentar di dunia online. Yang dianggap tuh tidak sopan di sini termasuk cyberbullying, penyebaran ujaran kebencian, hoax, serta pelecehan kaum marginal. Yang lebih memprihatinkan adalah nilai indeks persepsi korupsi di Indonesia. Pada tahun 2022, nilai Indonesia cuma 34 dari nilai maksimal tuh 100. Ini artinya turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Indonesia jadinya menempati posisi 110 dari 180 negara yang disurvei. Yang juga memalukan adalah data tentang judi online. Saat ini Indonesia tuh menempati peringkat tertinggi dalam jumlah pemain judi online di dunia. Lebih dari 200.000 pemain judi online di Indonesia. Sementara yang menempati peringkat kedua itu adalah Kamboja dengan hanya 26.000 pemain. Jadi jauh banget jaraknya, apalagi dengan negara-negara lain. Data ini penting sekali untuk mengingatkan kita tentang apa arti agama bagi orang Indonesia. Agama terkesan gak mempengaruhi perilaku warga dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling menyedihkan ya soal korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Tapi ternyata survei-survei ini nunjukin kemungkinan besar pelaku korupsi adalah mereka yang sebenarnya religius. Jadi bisa dibilang sholat sih tetap rajin, tapi korupsi juga jalan terus. Rasanya para pemimpin agama di Indonesia perlu mengembangkan pendidikan keagamaan yang di dalamnya termuat materi tentang sikap anti korupsi, anti pornografi, anti judi, anti ucapan kebencian, hoax, dan semacamnya. Mudah-mudahan ini bisa segera diubah ya.